Ya baik, sekarang kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi atau SIM Prosofa. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Maulana Hakim Barahab, sebagai koordinator kelompok, dan saudara Erlangga Fajar Maulana, Indra Akbar Syahputra, Iki Arisdianto, Setiawan Adi, dan Muhammad Andi. Yang pertama adalah FGD1, analisis sistem lama. Ini adalah sistem manual di mana pesanan, keuangan, dan produksi itu masih manual. Dan yang menjadi masalah dari sistem ini adalah tiga faktor tadi itu tidak terintegrasi satu sama lain dan rawan terjadi kesalahan karena dikerjakan oleh manusia. Dalam sistem ini terdapat beberapa subsistem, diantara pemesanan, produksi, pengadaan, bahan, keuangan, pengiriman, promosi. Dan yang bertindak sebagai personil atau user di dalam sistem ini itu ada pemilik, admin, tukang, kurir, supplier, customer, marketplace, dan bank. FGD2, analisa sistem lama. Ini adalah lanjutan dari FGD1. Yang menjadi masalah adalah pencatatan manual dan update stok tidak otomatis, laporan yang tidak real time, dan promosi yang tidak terstruktur. Solusi dari masalah-masalah di atas adalah digitalisasi pemesanan, integrasi stok, laporan otomatis, sistem tracking, dan siaran. Oke, selanjutnya untuk nama SIM Strip Prosofa, manfaat, efisiensi kerja, data real-time, tujuan, integrasi proses dari pesanan hingga pengiriman. Untuk fungsional yaitu ada pemesanan, produksi, stok, keuangan, pengiriman, dan laporan. Untuk non fungsional yaitu ada keamanan, akses web, user friendly, dan maintainable. Untuk pemesanan ada ID, nama, sofa, ukuran, warna, dan alamat. Untuk produksi ada ID dan status. Untuk stok ada ID bahan dan jumlah. Untuk keuangan ada ID transaksi, jenis, dan nominal. Dan untuk pengiriman sendiri ada tanggal dan status. Untuk user ada username dan hak akses. Saya Muhammad Andi Purwanto, NIM 23015370005, akan menjelaskan terkait dengan slide 7 dan 8. Slide 7 yaitu FGD4 use case diagram, di mana di sini terdiri dari dua aktivitas, yaitu aktor yang terdiri dari admin, pemilik, produksi, kurir, dan pelanggan, dan bagian aktivitas yang terdiri dari input data, update status, dan lihat laporan. Untuk selanjutnya bagian FGD4 yaitu activity diagram. Di sini ada alur, di mana alurnya terdiri dari pemesanan, produksi, dan pengiriman. Kemudian ada stok otomatis berkurang dan transaksi dicatat otomatis. Oke, di bagian ini akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Indra Akbar Syahputra dengan NIM 2201 Di bagian kelas diagram ada user, pesanan, stok, bahan, dan transaksi. Contoh operasinya yaitu login, update status, kurangi stok, dan simpan transaksi. Kemudian sequence diagram yaitu admin input pesanan, kemudian sistem nyimpan, kemudian notifikasi ke produksi. Yang kedua, produksi update status, kemudian kurangi stok, dan notifikasi ke kurir. Kemudian yang ketiga, kurir antar barang, kemudian update status. Oke, pada bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adi. Saya Setiawan Adi, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian rancangan input atau output dan database. Untuk
Proses inputnya sendiri di sini ada input pemesanan, isinya berupa data dari pelanggan seperti nama, sofa, ukuran, warna, dan alamat. Selanjutnya ada stok. Di sini isinya itu input jumlah bahan baku masuk dan keluar. Lalu ada input produksi. Isinya status dan jadwal proses pembuatan sofa. Ada input keuangan seperti jenis transaksi, pembayaran pelanggan, pembelian bahan, dan lain-lain. Ada input pengiriman. Sini input status pengiriman seperti menunggu dikirim dan diterima. Selanjutnya untuk bagian outputnya ada laporan penjualan. Isinya seperti detail sofa yang terjual, terus omset, lalu ada tren penjualan, dan lain-lain. Ini ada laporan produksi. Sini untuk laporan produksi ada status pesanan, lalu efisiensi produksi seperti itu. Lalu ada kendala proses. Lalu selanjutnya ada laporan stok. Isinya seperti sisa bahan-bahan baku, bahan yang digunakan, dan permintaan bahan baru. Lalu ada laporan keuangan yang berisi tentang pemasukan dan pengeluaran kas harian atau bulanan. Selanjutnya untuk database ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan sendiri berisi data pelanggan seperti nama, alamat, dan kontak. Ada tabel pesanan berisi informasi pesanan sofa seperti ukuran, warna, tanggal pesan, lalu ada status. Kemudian selanjutnya ada tabel produksi, isi status produksi, bahan yang digunakan, lalu ada jadwal pengerjaannya. Selanjutnya ada tabel transaksi, berisi catatan keuangan seperti pembayaran, pembelian bahan, dan lain-lain. Lalu ada tabel pengiriman yang berisi tanggal dan status pengiriman, kirim, dan diterima. Lalu ada tabel stok, berisi jumlah bahan baku yang tersedia dan riwayat penggunaannya. Selanjutnya ada tabel user yang berisi akun pengguna sistem, admin, kurir, pemilik, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada model sistem lama, DFD dan ERD. Untuk DFD sendiri atau data flow diagram level 0 sistem lama menggambarkan sistem sebelum digitalisasi di mana semua proses dilakukan secara manual. Itu menggambarkan aliran data antar proses manual seperti pemesanan, produksi, dan keuangan. Proses pemesanan sendiri dilakukan secara lisan atau tulisan. Untuk proses produksi dicatat manual tanpa sistem pengingat bahan. Untuk keuangan dicatat di buku. Masalahnya sendiri pada sistem lama tidak ada integrasi antar proses. Lalu ada rentan data hilang, kesalahan catatan, dan keterlambatan laporan. Lalu selanjutnya ada ERD, Entity Relationship Diagram, sistem lama. Sini untuk ERD-nya menampilkan hubungan antara entitas utama seperti
pelanggan dan pesanan, lalu ada pesanan dan produk, lalu ada pesanan dan transaksi. Dan juga nama pelanggan ada string sampai nama pesanan, juga tanggal pesanan, date, lalu tanggal pesanan, dan juga jumlah bahan integer, lalu jumlah bahan yang digunakan. Untuk status kirim enum sampai dengan status pengiriman. Lalu untuk model perancangan sistem baru di kelas diagram, kita ada kelas utama, yaitu berisi tentang pesanan, sofa, bahan baku, dan juga produksi, serta keuangan pengiriman dan juga sampai ke user atau produsen, lalu sampai ke customer. Untuk setiap kelas punya atribut dan juga metode, contoh update stop dan juga form login. Lalu untuk rancangan input atau output, di sini ada input form berisi tentang form pesanan, berisi tentang nama, sofa dan juga ukuran, lalu warna dan juga alamat serta tanggal pesanan. Untuk form produksi ada ID pesanan, bahan dan juga status. Lalu ada form keuangan yang berisi tentang jenis transaksi dan juga jumlah serta tanggal transaksi dilakukan. Untuk output report ada penjualan serta produksi, lalu stok yang ada di dashboard atau stok jumlah bahan yang tersedia. Lalu ada rancangan database. Di sini relasional ya. Ada tabel pelanggan, pesanan dan juga sofa, lalu produksi bahan dan juga keuangan sampai dengan pengiriman. Untuk tipe data terstruktur ada integer, varchar dan juga date desimal. Hubungan foreign key antar tabel yaitu seperti contohnya ada ID pelanggan sampai pesanan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.